Kualitas yang dimiliki oleh seorang Gibran Rakabuming Raka akhirnya diragukan oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kalla. Dalam diskusinya, Yusuf Kalla dengan tegas mengatakan bahwa kualitas yang dimiliki oleh seorang calon presiden dan calon wakil presiden harus benar-benar berimbang, harus benar-benar setara, harus benar-benar sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada pernyataan yang begitu menarik yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan yang ke-12, Bapak Yusuf Kalla. Bapak Yusuf Kalla meragukan tentang kualitas yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam diskusi kali ini, seorang Yusuf Kalla mempertanyakan kualitas yang dimiliki oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana jika di suatu hari nanti Prabowo Subianto sakit atau Prabowo Subianto misalnya meninggal? Apakah negara ini bisa dipimpin oleh seorang Gibran Rakabuming Raka itu? Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyaksikan pernyataan yang begitu keren yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla angkat suara soal kualitas calon wakil presiden. JK menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden harus memiliki kualitas yang setara. Dan wakil harus sama kualitasnya, bukan asal agar melengkapi, tidak. Presiden wakil presiden harus sama kualitasnya, sama kemampuannya. Karena bahaya, tiba-tiba apa, mungkin sakit atau meninggal presidennya atau berangan apapun, maka yang presiden, jadi Anda bisa bayangkan kalau nanti beberapa tahun akan datang presiden kita Gibran terpaksa presiden Indonesia Bapak Gibran masuk ke ruangan, kalian mesti berdiri semua. Bagaimana itu? Jenderal-jenderal mesti berdiri. Ya baru protokol, perlu lagi yang lain. Jadi jangan salah berpikir bahwa presiden ini, wah presiden pelengkap. Dia harus siap jadi presiden. Buktinya Ibu Mega. Gus Dur turun, dia presiden. Gus Dur hanya 1,5 tahun, dia 3,5 tahun. Ya. Saya juga Menko tiba-tiba telepon jadi Menko-nya Bu Mega. Jadi ini pengalaman-pengalaman tentang pemilu itu, bahwa memilih pemimpin itu harus kita mengetahui dua hal. Ini kalau saya apanya, leadershipnya, kemampuannya, pengalamannya, integritasnya, dan juga elektabilitas masyarakat. Banyak orang pintar, Oke guys, itu adalah pernyataan singkat yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa memilih pemimpin harus benar-benar kita lihat dari pengalamannya, dari integritasnya, dari kualitasnya yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin itu. Bagaimana ketika hari-hari belakangan ini kita menyaksikan, kita menyimak ada berbagai kecaman, ada berbagai hujatan yang ditujukan kepada Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Subianto dalam seminggu terakhir ini masih ramai diperbincangkan di media sosial tentang adab, tentang sopan santun,
tentang etika, tentang dasmu etik yang selalu kita temukan di media sosial. Dan ini merupakan bukti bahwa seorang Prabowo Subianto, kemampuannya, integritasnya, intelektualitasnya, mentalitasnya masih diragukan oleh kita rakyat Indonesia. Karena ada berbagai kecaman-kecaman yang sering kali kita temukan di dalam media sosial. Dan bagaimana lagi dengan seorang Gibran Rakabuming Raka yang akhir-akhir ini selalu menunjukkan keblunderannya di tengah media sosial, di tengah rakyat Indonesia. Tentu secara real, secara nyata, apa yang disampaikan atau apa yang diragukan oleh seorang Bapak Yusuf Kala itu memang ada benarnya. Beliau sudah pasti tidak mungkin mengeluarkan pernyataan atau statement yang sembarangan. Tentu ada timbal balik, dan inilah yang harus kita pikirkan bersama-sama. Apakah seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan mentalitasnya yang seperti itu, dengan track recordnya yang seperti itu, dengan intelektualitasnya yang seperti itu, mampu untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini? Seorang Yusuf Kala saja merasa ragu. Bagaimana dengan kita rakyat Indonesia? Mari gunakan logika akal sehat kita agar kita jangan sampai terjebak dengan gimmick-gimmick politik yang selalu dipertontonkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yakni goyang gemoy, makan siang gratis, susu UHT, dan yang lebih heboh lagi adalah turun kampanye dengan membagi-bagikan amplop kepada para pendukungnya. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, lebih dari 400 juta anak Indonesia. Si Samsul emang rada-rada datangnya dari mana? Nah, sementara penduduk Indonesia saja tak lebih dari 278 jutaan sekian. Gara-gara Samsul anak setan masuk hitungan, gara-gara Samsul anak setan dikasih makan. Samsul emang si Samsul ini ya, si Samsul Pat, kalau ngomong tuh kayak muntah, nggak pernah diayak. 400 juta penduduk Indonesia aja ya, 278 juta sekian. Ini 400 juta anak Indonesia akan diberi makan siang. 400 juta dari mana? Anak siapa? Anaknya apa? Mungkin anak setan Denemit, anak Gondrowo, anaknya Kunyang. Masuk data semua tuh. Enak banget ya. Cateringnya. Samsul. Beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia itu. Dan dijawab oleh Presiden Jokowi, saya beri 1 pemuda, saya guncang Mahkamah Konstitusi. Apa enggak hancur negara ini? Pak Prabowo Subianto, Capres Republik Indonesia yang terhormat. Saya yang masih muda sebagai seorang pelajar dituntut untuk yang namanya etik atau etika ini dari semenjak mau tidur sampai bangun tidur. Sementara Bapak seorang yang tua, mantan jenderal elit tentara, dan seorang Capres Republik Indonesia 2024. Bagaimana bisa mengabaikan dan menganggap sepele yang namanya etik? Apa enggak hancur negara ini? Cukuplah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang merusak tatanan hukum dan negara ini. Jangan ditambah lagi penderitaan rakyat. Capres nomor 2 pas debat malah emosi. Itu pendapat netizen. Makanya hari ini Kak memberi konsultasi debat untuk Capres Konoha nomor urut 2. Kode loginnya joget dulu bos. Karena belakangan ini beliau emang lagi hobi joget. Terbukti saat debat pun gestur bintang pantura sudah agak muncul.
tangan udah mulai goyang. Dan terbukti metode ini berhasil merubah image beliau dari mode tempur menjadi mode gemoy. Karena sekarang anak muda tertarik sama yang gemoy. Cuman kadang-kadang saat debat mode tempur muncul lagi. Gara-gara serangan maut dari Capres Wakanda Forever. Makanya ini yang harus dijaga oleh Pak Capres. Gimana caranya, pokoknya harus tetap terlihat gemoy. Kak kasih solusi. Makanya saat debat jangan terlalu mikirin omongan Capres lain. Pokoknya tanamkan dalam diri, mau Capres lain ngomong apa, survei aku tetap paling tinggi. Jadi intinya saat debat bagaimanapun serangan lawan, seorang kandidat harus mampu mengontrol emosi. Menyambung cerita soal keyakinan saya bahwa Prabowo pasti akan kalah lagi di Pilpres 2024 nanti, itu hari ini semakin terkonfirmasi karena Prabowo blunder lagi. Tapi kali ini blundernya itu jadi mirip atau identik gitu. Karena kalau kita ingat di tahun 2019 lalu, itu Prabowo sempat menghina masyarakat Boyolali. Prabowo bilang bahwa tampang Boyolali, tampang nggak pernah ke mall, nggak pernah ke hotel. Itu kemudian membuat Prabowo di Boyolali suaranya 0. Nah, hari ini untuk Pilpres 2024, ketika Prabowo coba mengklarifikasi soal pernyataan ndasmu etik, ketika ditanya sama wartawan, itu Prabowo seperti kebawa-kebawa sama mertuanya gitu. Gaya-gayanya tuh mirip kayak Soeharto. Kenapa? Siapa yang suruh itu? Mirip gitu, sangat-sangat identik sekali. Dan di tengah-tengah klarifikasi Prabowo, dia justru membawa-bawa nama masyarakat Banyumas. Karena menurut Prabowo, masyarakat Banyumas itu biasa mengucapkan dasmu itu, yaitu gurauan biasa lah, seperti yang biasa digunakan oleh orang-orang Banyumas. Jadi ini sangat-sangat mirip sekali gitu. Kalau tahun 2019 Prabowo ditolak di Boyolali, 2024 nampaknya Prabowo juga akan ditolak di Banyumas. Karena dengan pernyataan Prabowo terkait masyarakat Banyumas yang biasa menggunakan ucapan dasmu gitu ya, itu kan menunjukkan bahwa ini adalah sebuah fitnah atau pernyataan yang tidak nyaman untuk didengar oleh masyarakat Banyumas. Seolah-olah masyarakat Banyumas itu biasa mengumpat atau berbahasa kasar seperti itu. Padahal setahu saya masyarakat Banyumas itu bahasanya sangat-sangat lembut sekali gitu ya. Ngapak-ngapak lembut gitu. Nggak ada orang bicara dasmu itu. Kalaupun ada ya paling tukang bengkel atau beberapa masyarakat kecil gitu ya, yang kemudian mereka memang tidak pantas untuk maju sebagai kepala desa sekalipun gitu. Video ini dibuat khusus buat kaum-kaum belimbing sayur. Kami itu bukan kalian, bos. Dimana di saat ada satu tokoh calon pemimpin melanggar kode etik, melanggar etika berpolitik, kalian joget-joget dan tepuk tangan. Kami masih beretika, bos. Dan kami bukan kalian. Di saat harga bahan pokok naik, gelandangan di mana-mana, pengangguran merajalela, kalian malah berjoget riang gembira di atas panggung. Kami juga bukan kalian, bos. Program calon kami jelas, bukan urusan perut, bos. Makan dan minum. Dan kami juga bukan kalian. Di saat ada satu tokoh yang melecehkan satu agama, kalian bandingkan dengan tokoh lain yang jelas-jelas itu artikulasi dan intonasinya berbeda, bos. Kami juga bukan kalian. Kami tidak ingin meneruskan, kami ingin perubahan. Perubahan di semua aspek. Kerukunan, ekonomi, budaya, berpolitik, dan hukum. Salam perubahan, perbaikan dari anak Singkong, Kalimantan. Perlu diingat, kami bukan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan program untuk makanan gratis 450 triliun.
Dari mana duitnya? Ada dan bakal ada. Dan ini bukan dari anggaran bansos. Udah deh, rakyat kita sudah nggak mau dibohongi lagi. Betul. Pak Budiman, yang 500 triliun tahun depan, itu tetap bansos. Omongannya gedabrus. Alah, entut berut. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Saya baru ngeh ketika pernyataan dari seorang Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa kami orang Banyumas memang biasa menggunakan kata ndasmu itu. Apakah benar bahwa orang-orang Banyumas itu adalah orang-orang yang tidak beretika, tidak memiliki tata krama, tidak memiliki sopan santun seperti yang dipertontonkan oleh seorang Prabowo Subianto ini? Saya secara pribadi mau katakan bahwa orang-orang Banyumas pasti tidak mungkin memiliki sikap, tata krama, sopan santun seperti yang ditunjukkan oleh seorang Prabowo Subianto ini. Bagi saya secara pribadi, kata-kata kasar yang dilontarkan oleh seorang Prabowo Subianto menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengelola emosinya, ketidakmampuannya untuk memanage, untuk mengontrol dirinya sendiri. Jangan Anda bawa-bawa nama Banyumas, bos. Karena saya sangat yakin dan percaya orang-orang Banyumas mentalitasnya tidak seperti Anda. Orang-orang Banyumas etika dan sopan santunnya mereka tidak seperti Anda. Yang dikit-dikit Anda marah, yang dikit-dikit Anda blunder, yang dikit-dikit Anda mengeluarkan pernyataan dasmu itu. Saya pun meyakini bahwa perkataan dasmu itu pasti orang-orang Banyumas tahu bahwa itu adalah pernyataan yang terhina, pernyataan yang tidak pantas untuk dilontarkan, dan pernyataan yang tidak sopan dan tidak layak jika itu diucapkan oleh seorang public figure seperti Bapak Prabowo Subianto yang adalah calon presiden, yang adalah ketua umum partai. Dan yang lebih konyolnya lagi, ketika kita menyaksikan tanggapan dari para pendukungnya, dari orang-orang Gerindra, mereka mengatakan bahwa ini adalah guyonan biasa di dalam keluarga. Sungguh sangat lucu. Tetapi bagi saya secara pribadi, pernyataan-pernyataan blunder yang selama ini ditunjukkan oleh seorang Prabowo Subianto, mulai dari ndasmu, gimik politik seperti goyang gemoy, makan siang gratis, bagi susu gratis, menurut saya menunjukkan bahwa ini adalah bukti ketidakmampuan dari seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian kita rakyat Indonesia harus berpikir cerdas. Halo, selamat siang teman-teman. Saya akan memberi komentar tentang ucapan Prabowo yang sekarang ini lagi viral, yaitu ndasmu etik. Kalau menurut saya memang sangat tidak pantas dan tidak sopan, sangat negatif. Dan saya menilai Prabowo ini etika politiknya sangat rendah, di mana sering menggunakan kata-kata negatif untuk merendahkan orang lain. Di sebagian orang menilai bahwa ucapan Prabowo ini adalah bercandaan atau guyonan, tapi menurut saya tidak. Karena diucapkan oleh calon presiden dalam acara rapat tertutup Partai Gerindra. Kenapa tidak memilih kata-kata yang lebih positif, yang tidak menyinggung orang lain? Karena kata-kata ndasmu ini sangat tidak sopan sekali. Kalian mau dipimpin presiden yang model begini, yang kata-katanya selalu kasar, temperamen dan emosian? Bagaimana dia bisa menjaga negara? Jaga mulut sendiri aja nggak bisa.
Salam cerdas, salam waras. Pak, interupsi Pak, interupsi. Emang boleh Pak ini calon sesantai ini joget-joget doang, nggak ada gagasannya? Jangan ditiru ya. Jangan protes, Maksudnya joget-joget. Mundur Wir, kita butuhnya leader yang bisa ngasih kepastian, bukan cheerleader yang cuma bisa ngasih hiburan. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Ntar dulu. Kok ente ikut joget? Penting joget, Pak. Mundur Wir. Saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Katanya Yayang Gemoy, sorry ye, sorry. Saya itu nggak butuh jabatan, sorry ye. Tapi kenyataannya selalu ikut setiap ada pilpres, selalu ikut nyapres. Udah 4 periode, ya. Jadi orang ngeliat di kertas suara, bapak itu lagi, bapak itu lagi. Kalau nggak butuh jabatan, udah siap mati, jangan ikut nyapres. Ini ngomongnya sekarang toge, besok jadi tempe, lalu aja jadi oncom, berubah-ubah. Yang benar yang mana? Seorang pemimpin yang baik dan benar, itu dia konsisten dengan ucapan dan tindakannya. Tidak berubah-berubah Yayang Gemoy, ya. Nih Yayang Gemoy ngomongnya berubah-berubah, pelin-pelan. Katanya nggak butuh jabatan, tapi nyapres terus, ya kan? Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Kampanyekan kepada keluargamu minimal. Kampanyekan kepada sepupumu. Kampanyekan kepada tetanggamu. Jangan kau pilih presiden karena kau dikasih duit. Itu minimal dakwahmu. Ini saatnya, bos. Saatnya memperbaiki negaramu ini 2024. Jangan masa bodoh. Nggak usah sebarkan hoax. Cukup 2024. Jangan pilih karena kau dikasih duit. Yang kedua, jangan pilih karena kau sama-sama orang Jawa. Kalau kau pilih gara-gara Jawa, kapan kami orang Bugis jadi pemimpin? Kalau kau pilih gara-gara sedulur-sedulur, kapan orang Bima jadi pemimpin? Ini milik bersama, bos, bukan milik orang Jawa. Maka jangan pilih karena Jawanya, jangan pilih karena rasnya, tapi pilih karena baik. Kamu yakin? Bodoh kalian kalau kau tidak bisa pisahkan mana orang baik, mana orang jahat. Sekarang apa? Caranya gampang, ada jejak digital. Sekarang ada semua jejak digitalnya. Minimal kau ikhtiar mencari orang baik. Soal kau salah pilih, kau sudah yakin ini baik, ternyata kau ditipu, bukan urusanmu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian dalam kesempatan ini. Kita menyaksikan bersama-sama bagaimana seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana kita mendengar seorang Yusuf Kalla meragukan tentang kemampuan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Kita diberitahu bahwa kemampuan antara seorang calon presiden dan calon wakil presiden harus benar-benar berimbang, harus benar-benar setara, harus benar-benar sama. Ini adalah poin penting yang harus kita pikirkan bersama-sama. Di sisi lain,
kita juga mendengar dalam cuplikan video yang terakhir bahwa jangan kita memilih pemimpin hanya karena kita mendapatkan amplop, hanya karena kita mendapatkan duit. Pernyataan yang disampaikan oleh seorang ulama yang saya pikir ini adalah sebuah pernyataan yang benar-benar sangat menyentuh, yang bisa menyadarkan kita. Amplop yang diberikan oleh para capres ataupun cawapres yang akhir-akhir ini ramai dipertontonkan dan dilakukan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka tidak akan menghidupi kita untuk 5 tahun yang akan datang. Karena seringkali saya katakan bahwa kampanye yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka dengan membagi-bagikan amplop yang berisi duit itu menunjukkan ketidakmampuan dari dirinya sendiri. Gibran memang tidak mampu untuk adu gagasan. Gibran memang tidak mampu dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dia mengambil jalan pintas yang mungkin bagi dirinya sendiri merasa pantas dengan membagi-bagikan amplop itu. Gunakanlah logika akal sehat kita, karena saat ini kita sedang mencari orang nomor 1 dan nomor 2 untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Bukan kita sedang memilih seorang ketua RT ataupun bapak dusun di daerah kita masing-masing. Semoga saja semua cuplikan video ini bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.